Halo, saudara-saudari seiman. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami berkumpul di ruangan ini untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus akan menyatakan kehendak dan rencana Dia di dalam kitab Roma kepada kami, dan kami bisa melihat betapa besar kasih-Nya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya menambah satu gambaran ini, sepertinya sekarang kami menggali tanah untuk mencari emas. Menggali firman Tuhan lebih dalam memang tidak mudah, tetapi kita akan melihat nanti hasilnya. Hari ini kita akan melihat apa yang kita belajar, dan kita akan lebih fokus pasal 1 ayat 2 sampai 4 tentang Injil kabar baik, dan akan melaksanakan grup diskusi. Kita sudah belajar garis besar, dan saya sudah melihat hasilnya kalian, dan memang luar biasa. Walaupun kalian belajar sedikit, tetapi kalian masih ingat banyak hal. Kita berulang-ulang garis besar. Yang pertama, inti-inti keselamatan dan makna kabar baik. Ini pasal dari 1 sampai pasal 8, betul? Dan setelah itu, pasal 9 dan 11 itu pertanyaan dan jawaban tentang bangsa Israel. Setelah itu, hak istimewa dan tanggung jawab sebagai anak Allah. Itu pasal 12 sampai pasal 15 yang setengah. Dan setelah itu, rencana Rasul Paulus pamit kepada jemaat gereja. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, oh bagaimana saya bisa berhidup sebagai orang Kristen? Bagian apa yang kalian bisa membaca dan mencari jawaban? Ya, bagian 3. Hak istimewa dan tanggung jawab sebagai anak Allah. Di bawah pertama, kita sudah melihat beberapa bagian yang sudah dibagi. Satu demi satu memang penting. Dan nanti kita akan melihat lebih dalam. Dan pasal 9, 10, 11 itu menceritakan tentang bangsa Israel masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan pasal 12, tanggung jawab dan hak istimewa kita punya di gereja. 13, bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan di masyarakat. Dan pasal 14 dan pasal 15 ayat 13, dia khusus menceritakan bagaimana kita bisa membangun hubungan secara rohani dengan dalam persekutuan. Dan setelah itu, bagian 4, ya, rencana. Dan quiz. Mungkin kalian jangan kaget. Saya minta saudara Rian minta membagi hadiah kepada semua peserta yang mengikuti quiz minggu lalu. Kalau ada quiz, pasti ada hadiah. Saya sangat berterima kasih atas kepartisipasian kalian. Oke, waktu kalian mendapat hadiah, berhenti video ini. Apakah semua senang? Ya, mungkin nanti kalian bisa dapat nota. Jadi, pena dan nota. Hmm. Kita sekarang melihat pendahuluan. Kita berumah pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15. Ada dua bagian. Ucapan salam dan doa Paulus. Dan sekarang kita lebih fokus ucapan salam ayat 1 sampai ayat 7. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa tiga inti-inti yang Rasul Paulus dia sekarang menjelaskan di dalam ayat ini. Pertama, dia
menceritakan tentang siapa dia, jati dirinya di dalam Yesus Kristus. Ayat 1. Dan yang kedua, hari ini kita akan belajar lebih dalam apa makna artinya Injil. Itu ayat 2 sampai ayat 4. Setelah itu, semua kita orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan misi dan tugas diberikan oleh Tuhan. Ini tiga hal yang dia membicarakan di dalam pendahuluan. Pertama, Paulus, Injil, dan misi. Mari kita membaca kitab Roma pasal 1 ayat 2 sampai 4 dan saya minta berhenti video ini. Kalau kalian sudah membaca kitab Roma pasal 1 ayat 2 sampai 4, kalian mungkin bisa melihat di dalam Injil kabar baik ada dua yang patung yang besar. Yang pertama, Injil itu adalah perjanjian Tuhan ditulis oleh nabi-nabi. Itu Injil bukan terjadi mendadaki, tetapi semuanya terjadi sesuai dengan nubuat-nubuat. Dan yang kedua, waktu kita melihat Injil, itu adalah tentang anak Tuhan. Ya. Jadi ini dua patung yang penting kita harus mengingat saat kita melihat Injil. Jadi kita akan melihat apa artinya perjanjian itu oleh nabi-nabi. Kalian bisa membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 12. Ya, berhenti video. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 12 kita bisa melihat apa artinya Injil, keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi, nabi-nabi mereka mau berbuat tentang Mesias. Jadi, perjanjian-perjanjian ini Tuhan ditulis oleh nabi-nabi. Dan kalau dan melihat kita bahwa di semua ini nubuat-nubuat, menurut ayat ini, untuk siapakah itu semua nubuat tentang keselamatan Allah diberikan? Betul, ditunjukkan bagimu. Saat Tuhan menggunakan nabi-nabi untuk bernubuat tentang Mesias, dia mengingat kita masing-masing. Saat kita membaca firman Tuhan, kita bisa percaya semua yang ini terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menggunakan nabi-nabi, tetapi siapa yang itu mengontrol semuanya, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya. Oleh sebab itu, Roh Kudus menginspirasikan nabi-nabi saat mereka bernubuat, dan ini semua nubuat mereka menjelaskan apa yang akan terjadi dan bagaimana terjadi ya berlatus-latusan tahun yang kemudian. Dan mereka meneliti tentang nubuat-nubuat. Waktu kita melihat Matius, kalian bisa mendapat beberapa ayat-ayat setelah ada sesuatu yang terjadi. Penulis Matius, dia menjelaskan bahwa ini terjadi karena ini digenapi oleh Nabi. Ya. 1 Matius pasal 1 ayat 22 sampai 13. Itu yang saya dapat. Dan nanti
waktu grup diskusi kalian bisa mencari beberapa ayat. Dan yang ketiga, Injil itu memang luar biasa. Mengapa? Karena kita sebagai manusia hanya tinggal di dunia sekitar 70 tahun, 80 tahun. Jadi kita tidak bisa melihat semua rencana dari awal sampai akhirnya. Kita hanya mendengar, melihat sebagian. Tetapi bagaimana malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan Tuhan di surga? Kemungkinan besar mereka sudah melihat dari awal saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Tuhan sudah berjanji bagaimana Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan kita bisa melihat hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat mereka sangat merindu melihat bagaimana semua rancangan Tuhan digenapi oleh Dia. Injil yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat memang luar biasa. Betul? Dan kita sudah belajar bahwa Injil itu tidak terjadi mendadaki, tetapi semuanya terjadi sesuai dengan nubuat-nubuat. Dan Injil itu adalah tentang anak Tuhan. Saat kita melihat anak Tuhan, Yesus Kristus, kita seharusnya ada tiga hal yang kita harus belajar. Yang pertama, kemanusiaan. Itu ayat 3 dan Mesias dan anak Allah. Yang ini tiga hal sebagai pertiga seharusnya itu sempurna. Kalau hanya salah satu pun tidak terjadi, Injil itu tidak benar. Jadi hari ini kita akan menggali lebih dalam apa artinya kemanusiaan dan Mesias. Dan minggu depan kita akan belajar tentang anak Allah. Yang pertama, kemanusiaan. Mengapa kemanusiaan itu penting dalam Injil dan tentang Yesus sebagai manusia? Itu apa artinya? Apakah Yesus benar-benar manusia sama seperti kita atau tidak? Kita bisa melihat Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Ini menjelaskan tentang apa yang Yesus Kristus melakukan bagi kita semua. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Kalian mesti pegang pertanyaan, mengapa Yesus itu yang penting kemanusiaan dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, mewakili manusia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut dan supaya dalam dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yesus Kristus, dia menyerahkan segala yang kekuasaan dia sebagai anak Tuhan untuk menjadi manusia sama seperti kita. Jadi kita harus melihat dari pandangan Tuhan. Dan sekarang iblis melihat Yesus Kristus. Iblis tidak bisa melawan Yesus Kristus saat dia anak Tuhan. Tetapi sekarang dia menjadi sama seperti daging kita. Dia lemah, ya. Dia lemah, ya. Jadi iblis dia memang senang melihat itu. Tapi mengapa Yesus Kristus dia itu memutuskan menjadi sama seperti manusia? Karena dia mau menjadi penebusan sah sebagai wakil manusia. Kalau dia tidak menjadi manusia benar-benar,
dia tidak bisa mewakili manusia. Dan ayat yang berikut, Filipi pasal 2 dan ayat 6 dan 8, kita bisa melihat Rasul Paulus lebih jelas hatinya Yesus Kristus. Dan ini menantang kita. Waktu kita melihat sikapnya Yesus Kristus, itu seperti menolong kita bagaimana kita bisa hidup di dunia ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Yesus Kristus, dia sebagai rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah menggosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk mengambil semua hutang dosa kita. Dan dia mau mewakili manusia. Itu kepentingan mengapa Yesus Kristus sebagai manusia yang sempurna. Dan yang kedua, itu Mesias. Waktu kita belajar tentang Mesias, ada banyak konsep yang berbeda. Jadi hari ini kita harus melihat dari pandangan bangsa Israel dan rencana Tuhan. Mengapa konsep Mesias itu sangat berbeda antara bangsa Israel dan rancangan Tuhan. Dan yang pertama, bangsa Israel saat mereka ingat Mesias, mereka mengharapkan seorang raja yang kuat. Tapi Tuhan, Mesias, artinya penyelamat. Jadi bangsa Israel mengharapkan ada Mesias yang seorang raja kuat membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Itu bidang politis. Itu yang pemikiran mereka. Tetapi Tuhan bukan hanya itu. Tuhan mau membebaskan semua manusia dari dosa yang hukumnya kekal. Jadi bangsa Israel, mereka hanya memperhatikan saat yang mereka tinggal, tetapi Tuhan, rencana Tuhan bukan hanya manusia yang tinggal di dunia, tetapi selama-lamanya. Jadi kalian bisa melihat rencana siapa yang itu lebih indah, bangsa Israel atau Tuhan? Ya, rencana Tuhan lebih indah daripada rencana manusia. Bangsa Israel, mereka selalu berfokus dirinya sendiri dan bukan penjajahan. Itu Lukas pasal 19 ayat 10 berbunyi begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini yang sangat menantang kita. Banyak orang Kristen, walaupun mereka sudah menjadi anak Tuhan, tetapi mereka pemikirannya sama seperti bangsa Israel. Mereka hanya berpikir Tuhan hanya menolong kehidupan mereka, tetapi tidak mengikuti kehendak Tuhan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan nomor dua, bangsa Israel, mereka harap Mesias seperti jenderal yang kuat. Tetapi Mesias seharusnya menderita dan disalibkan. Mesias bangsa Israel, mereka mengharap jenderal yang kuat datang dan menang secara militer, mau berperang dengan kekaisaran Romawi. Tetapi Yesus Kristus datang dan harus menderita dan mati dan bangkit untuk menggenapi semua nubuat-nubuat. J.I. Packer, dia berbicara seperti ini. God's way up is the way down.
Pandangan bangsa Israel tentang Mesias. Mereka sangat mengharap jenderal yang kuat datang dan membawa mereka dan kemerdekaan dari bangsa ke Kekaisaran Romawi. Tetapi Yesus Kristus membebaskan kita dari kekerajaan gelap. Dan yang ketiga, bangsa Israel, pemulihan kejayaan Israel. Tetapi Tuhan selalu membicarakan tentang Dia akan mendirikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, mereka bangsa Israel hanya berfokus mereka sendiri. Jadi karena mereka sangat bangga karena umat yang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan selalu menyertai menyertai senantiasa dengan mereka, tetapi Yesus Kristus Tuhan selalu meliputi semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Yohanes pasal 14 ayat 36, Yesus Kristus, dia sekarang bilang begini, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi kerajaanku tidak terbatas di dunia ini. Rencana Tuhan yang lebih besar. Dan bangsa Israel, pemikiran mereka yang salah. Mereka berpikir selalu bilang Abraham dan Ishak dan Yakub, Tuhan sudah memberkati mereka dan Tuhan sudah ada rencana membuat bangsa Israel yang lebih indah, lebih besar. Tetapi itu mereka mungkin pelajarannya yang salah. Mereka sombong. Kita bisa melihat firman Tuhan tidak bicara seperti itu. Sejak awal, hati Allah selalu tertuju kepada semua bangsa. Saya akan membawa bukti dari firman Tuhan. Yang pertama Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 3. Jawab, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah kalian bisa melihat? Tuhan tidak hanya memperhatikan bangsa Israel, tetapi Tuhan melihat semua kaum di muka bumi. Dan yang anak Abraham Ishak saat Tuhan berjanji kepada dia, mengingatkan kembali perjanjian. Dia juga bilang seperti ini. Lihat. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Memang luar biasa. Dan yang ketiga, Yakub. Kejadian pasal 28 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyak. Dan engkau akan mengambang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, lihat semua kaum di muka bumi. Jadi, hati Allah selalu tertuju kepada bangsa, semua bangsa. Tetapi bangsa Israel, mereka sombong. Mereka hanya memperhatikan mereka sendiri. Jadi yang keempat, mereka menolak Yesus Kristus. Karena Tuhan Allah mengutus Yesus. Karena apa? Mengapa bangsa Israel mereka menolak Yesus Kristus? Karena bukan sesuai dengan keinginan mereka.
Ini sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Mereka tidak mau memahami hatinya Tuhan dan firman Tuhan. Mereka sama seperti bangsa Israel hanya memperhatikan kehidupan mereka sendiri. Jadi mereka hanya mencari raja yang kuat, jenderal yang kuat, ya, dan juga sepertinya menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan mereka. Dan itu tidak terjadi. Apa yang mereka melakukan? Mereka menolak. Tetapi tujuan itu Allah dalam itu Mesias, dia mau menyatakan siapa Allah. Yohanes pasal 1 ayat 18 berbunyi begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Inilah yang tugas yang kita punya sambil kita tinggal di dunia ini. Saat teman-temannya, keluarganya melihat sikap kita, mereka harus mengakui bahwa sikap kamu sama seperti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dia menyatakan sikapnya Tuhan kepada kita. Dan tahun depan, Manado Bible Chapel akan belajar tentang Injil. Karena kita seharusnya melihat kehidupan Yesus Kristus. Jadi apakah kalian sekarang menyatakan karakter Tuhan di dalam kehidupan kalian kepada semua orang? Jadi hari ini kita belajar tentang Injil. Ada tiga inti yang penting di dalam Injil. Yang pertama kemanusiaan, dan yang kedua Mesias, dan yang ketiga anak Allah. Kita akan belajar minggu depan. Jadi ini pertanyaan grup diskusi. Yang pertama, apa tiga unsur inti dari Injil? Dan kalian bisa melakukan tugas, kalian bisa mencari ayat-ayat nomor 1 sampai nomor 5. Jadi apakah kalian bisa melihat bahwa apakah Injil yang perjanjian-perjanjian Tuhan yang sudah digenapi atau tidak? Nomor 2, apa masalah yang akan muncul jika Yesus bukan benar-benar manusia? Kita sudah belajar tentang kemanusiaan, jadi kalian bisa ambil sebagian waktu untuk berdiskusi. Yang ketiga, kapan Anda merasa bangga menjadi warga kerajaan Allah? Ini memang seperti kesaksian secara pribadi. Apakah kalian berbangga karena kalian umat Allah dan umat kerajaan Tuhan? Dan nomor 4, jika Anda merasakan betapa Allah memperhatikan dan mengasihi Anda, tulislah satu kalimat ucapan syukur kepada Tuhan pada malam ini. Saat kita melihat kemanusiaan, mengapa Yesus Kristus merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia? Bagi kita semua, untuk membayar semua hutang dosa kita, dia seharusnya menjadi manusia sama seperti kita. Dia merendahkan diri, ya, lebih bawah daripada iblis. Untuk siapa? Untuk kita masing-masing. Mengapa dia bernubuat semuanya di dalam firman Tuhan? Karena dia sudah tahu kita keras kepala, tidak akan percaya. Dan dia melakukan, meletakkan semua bukti-bukti di dalam firman Tuhan dan di dalam sejarah dunia. Tidak bisa mereka bilang, mau maaf, saya tidak tahu. Tidak, karena sudah ada bukti. Terima kasih. Inilah yang pelajaran pada malam ini.